عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي شرح قلوب الموقنين بما أشرف فيها من نور الإيمان واليقين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman itu sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ketika mereka menuntut ilmu, mereka pastinya lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Orang beriman sudah diangkat derajat sama Allah taala. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mau berhadir di dalam majelis-majelis kebaikan, itu pastinya lebih lagi diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada derajatnya dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah seperti yang didoakan oleh Ustaz tadi, dan kita meninggal di dalam keadaan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana orang-orang rata-rata mereka bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa sair ila Allah Subhanahu wa taala, berjalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melewati daripada ilmu. Kalau seandainya mereka tidak mempunyai ilmu, jarang di antara mereka yang bisa usul ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa ngaji benar-benar, paling tidak kita duduk sama orang-orang yang dulunya mereka pernah ngaji di dalam ilmu agama. Paling tidak kalau kita tidak bisa hadir rutin, kita niatkan setiap sebulan sekali, setiap seminggu sekali untuk berhadir di sana. Semoga dengan berkat kita hadir di sana, kita satu jenis dengan mereka. Al-jalis janis. Orang yang satu kedudukan dengan orang alim, satu jenis dengan mereka. Orang yang satu kedudukan dengan orang yang jualan parfum, ikut wangi. Orang yang duduk dengan perampok, orang bilang dia perampok, dan lain sebagainya. Kalau dia duduk dengan orang mulia, insya Allah mereka juga menjadi orang mulia. Dan semoga dengan berkat kita hadir dan rajin berhadir dalam tempat-tempat orang yang mulia, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana kita tidaklah berkumpul di tempat seperti ini kecuali di dalam hati kita, di dalam sanubari kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dulu diceritakan bahwasanya salah seorang daripada sahabat ada yang bernama Zaid. Dia ini punya sapu tangan. Sapu tangannya ini terbuat daripada kain. Orang-orang tua dulu rata-rata mereka mempunyai sapu tangan di saku mereka. Sapu tangan. Kalau sekarang gampang, ada tisu di mana-mana. Kalau dulu mereka memakai sapu tangan. Ini Sayyidina Zaid punya sapu tangan, beliau taruh di kantong beliau. Pada suatu hari itu sapu tangan pada malam hari lagi kotor, lagi basah. Akhirnya beliau ingin mengeringkan daripada sapu tangan tersebut. Akhirnya beliau pun memanggil daripada pembantu beliau, budak beliau. "Wahai pembantuku, wahai budakku, kesini." Kata budaknya, "Kenapa wahai tuanku?" "Wahai Sayyidina Zaid," kata Sayyidina Zaid, "karena ini sapu tangan lagi basah, maka saya menginginkan agar engkau mengeringkan daripada sapu tangan ini." Maka kata budaknya, "Ini malam hari wahai tuanku. Bagaimana saya mengeringkan? Gak ada matahari, gak ada mesin cuci seperti sekarang, gak ada pengering." Maka kata Sayyidina Zaid, "Apakah engkau tidak melihat di sana ada balaman api, ada api unggun?" Terus kata budaknya, "Kenapa wahai tuanku?" "Itu sapu tangan lemparkan saja ke api unggun." Akhirnya budaknya bingung, "Oh, gimana ini sapu tangan terbuat daripada kain dilempar ke api? Niscaya secara adah ini sapu tangan bakalan terbakar." Akhirnya budaknya pun antara takut, tetapi dia antara takut apa? Takut melempar, takut kebakar. Kalau enggak melempar, menyalahi daripada perintah daripada tuannya.
Akhirnya kata Sayyidina Zaid, lemparkan saja, jangan takut. Ketika itu dia lemparkan daripada sapu tangan tersebut, ketika dilemparkan sedikit pun daripada sapu tangan tidak terbakar. Bahkan api tersebut cuma mengambil daripada air yang menyerap di dalam kain tersebut. Maka budaknya tambah kaget lagi, tambah bingung lagi. Oh gimana ini? Kain tidak terbakar, ditaruh di atas balaman api. Maka Sayyidina Zaid mengatakan, wahai budakku, pasti engkau kaget, pasti engkau bingung. Maka janganlah engkau kaget, jangan bingung. Karena itu sapu tangan adalah sapu tangan yang pernah menyapu daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Karena sapu tangan tersebut adalah sapu tangan yang pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Jangankan api yang di dunia ini, api neraka saja tidak bakalan bisa membakar daripada sapu tangan tersebut. Hakadha. Guru-guru kita dulu ketika menceritakan daripada cerita ini, mereka berkomentar. Kata mereka, ini sapu tangan, nggak bisa sholawat. Sapu tangan nggak bisa zikir. Sapu tangan nggak bisa mengerjakan daripada sholat 5 waktu, ataupun sholat sunnah, ataupun berpuasa, ataupun naik haji. Sapu tangan nggak punya akal, bahkan sapu tangan. Ketika mempunyai kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka diharamkan oleh Allah SWT daripada api neraka dan api, apakan lagi api yang di dunia. Maka bagaimana dengan hati yang punya kaitan dan ikatan dan sanubarinya tersebut penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya hati tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Oleh karena itulah semoga dengan perkumpulan ini, yang mana ini adalah suatu tanda dan suatu bukti bahwasanya di dalam hati kita ada kecintaan, ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada hati kita daripada api neraka, jasad kita daripada api neraka, dan daripada apapun daripada apa yang berkaitan dengan kita diharamkan oleh Allah SWT daripada api neraka. Karena kita punya kulit, kita punya jenggot, punya rambut, ini semua ada kaitan dengan hati, yang mana hati yang mempunyai kaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu insya Allah diharamkan oleh Allah SWT daripada api neraka. Semoga kita semua diharamkan oleh Allah SWT daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT menanamkan kecintaan tersebut di dalam hati kita, di dalam hati anak kita, di dalam hati keluarga kita, di dalam hati jiran tetangga kita, dan jami'al muslimin wal muslimat, sehingga mereka semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah kalau kita baca daripada manaqib Sayyidina Khadijatul Kubra setiap bulan ini kita baca, di sana bagaimana Sayyidina Khadijatul Kubra, apapun yang beliau miliki, maupun daripada harta, maupun daripada kekayaan, maupun daripada segi apapun, beliau korbankan semua itu demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau tahu orang yang berkorban itu adalah orang yang punya kaitan hati, pastinya yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Pastinya hati tersebut dan jasad tersebut akan diharamkan oleh Allah SWT daripada api neraka. Oleh karena itulah kalau kita baca daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau 40 tahun sholat isya dengan wudu, sholat subuh dengan wudu isya. Selama 15 tahun beliau itu setelah sholat isya baca Al-Quran, mengangkat daripada satu kaki dan menopangkan tangan di kayu sambil membaca Al-Quran. Dari setelah isya sampai waktu sahar sekitar jam 3, jam 4 khatam Quran tersebut. Kenapa kok beliau berdiri mengangkat daripada kaki? Karena kata beliau supaya saya tidak tertidur. Kenapa kok sampai seperti itu? Ini adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan daripada sesuatu yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada hati Nabi Muhammad SAW, yang melalui daripada lidah Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah bukti bahwasanya beliau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau luar biasa, sampai-sampai maulid beliau dibaca di mana-mana, beliau terkenal di mana-mana. Bagaimana? Dengan sebab kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Enggak jadi masalah enggak terkenal di dunia ini, enggak jadi masalah kita tidak diketahui orang di dunia ini. Yang penting kelak di akhirat kita termasuk daripada umat yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai umatku ke sini. Daripada misalnya kita terkenal di sini di sana orang tahu semua, tapi ternyata kaitan hati kita enggak pernah.
1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun nggak pernah mengingat daripada Nabi SAW. Lebih baik kita, karena kata para guru kita, ketika kita tidak diketahui oleh orang, ketika kita tidak diketahui daripada siapapun, itu mungkin ada hikmah di sana. Apa hikmahnya? Karena kalau kita misalnya diketahui oleh orang lain, kita sibuk ngobrol sama orang, sibuk ngerumpi sama orang, sibuk ngegosip sama orang. Ketika kita tidak diketahui orang, kita bisa masuk ke dalam kamar untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk membaca zikir kepada Allah SWT, untuk mengikat daripada hubungan erat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, kata beliau di dalam qasidah, maridtu fakana dzikru bur'an li'illati faya habadha dzikran liqalbi shifa'uhu idza alima al-'ushaq da'i فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه. Kata beliau, kalau orang-orang bertanya, kenapa kok ini Habib Ali Habsyi kadang sakit-sakitan? Kadang beliau ini kelihatan seperti orang yang sakit. Maka katakan kepada mereka, sakitku ini penyebabnya itulah kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Dan obat daripada kerinduan tersebut yaitulah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi, dan dengan mengingat daripada Nabi sallallahu. Dan harapan mereka cuma satu, yaitulah agar mereka bisa satu kedudukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Dan harapan mereka yaitulah agar bisa satu khaimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu istana, satu tempat kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Apalah gunanya kita punya istana, punya mobil, punya ini dan lain sebagainya, kalau kelak di akhirat yang mana itu adalah penghujungan dan kehidupan kita yang sebenarnya nanti jauh dari Rasulullah SAW. Karena kata mereka, apalah artinya surga kalau jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Laulal habibuna, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, apa artinya daripada surga tersebut? Surga tersebut bisa indah, surga tersebut bisa digemari oleh para mukmin, para aulia, karena Rasulullah SAW bertempat di sana. Maka kata beliau, keinginan saya cuma satu, yaitu adalah satu khaimah, satu kedudukan, satu istana bersama Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau, bersama Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai di akhir daripada hayat beliau, orang-orang Sewun, penduduk Sewun itu mimpi, semua ahlu Sewun ini, gak cuma 1-2 orang ini, semua ahlu Sewun mimpi bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berjalan tepat di belakang Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melangkahkan kaki ke kanan, beliau juga melangkahkan kaki di sana. Tepat satu langkah demi satu langkah beliau letakkan tepat di mana Rasulullah SAW melangkahkan daripada kaki. Kata para ulama, ini isyarah bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi saking cintanya sama Rasulullah SAW, tidaklah ada satu sunnah pun kecuali beliau kerjakan, kecuali beliau teladani daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apakan lagi daripada kewajiban? Yang sunnah-sunnah beliau lakukan itu semua. Akhirnya seakan-akan di dalam mimpi tersebut diisyarahkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau meletakkan satu langkah demi satu langkah tepat di belakang Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hakadha para aulia, hakadha para salihin, tariqatuhum al-mahabbah. Jalan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitulah kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Akhirnya di ujung jalan Rasulullah SAW memalingkan badan dan menghadap kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, wahai Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cucuku, apa yang kau inginkan? Maka kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang saya inginkan cuma satu, harapan saya cuma satu, agar bisa satu kedudukan dengan engkau. Dan orang-orang yang mengikutiku, orang-orang yang mencintaiku juga bersamamu kelak di surga. Dan pastinya kita duduk di sini,
Membaca daripada Samtud Duror itu adalah bukti kecintaan kita kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita termasuk daripada golongan tersebut sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, dikumpulkan dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita dikumpulkan dengan Sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya daripada para aulia, para salihin, para ibadillah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena orang sekarang sudah banyak yang terpengaruh pikirannya. Mereka mendefinisikan daripada kesuksesan macam-macam. Ada yang mengatakan kesuksesan itu dengan banyaknya mobil. Ada yang mengatakan kesuksesan dengan banyaknya harta. Ada yang mengatakan dengan banyaknya rumah. Ada yang mengatakan dengan banyaknya istri. Ada yang mengatakan dengan banyak ini dan lain sebagainya. Banyak pengikut katanya. Banyak daripada followersnya kata orang sekarang ini. Banyak subscribe-nya. Wah itu katanya orang mulia. Kalau nggak punya subscribe, nggak punya pengikut, nggak punya rumah, nggak punya mobil yang banyak, itu bukan orang sukses, itu orang gagal itu. Apakah benar seperti ini? Al-Quran, Allah SWT menceritakan daripada umamus sabiqah, daripada para orang-orang terdahulu. Kalau kita katakan bahwasanya kesuksesan dengan banyaknya harta, niscaya Qorun adalah orang yang paling mulia, tapi tidak. Coba kita lihat Qorun, sampai-sampai sekarang kalau orang nyari harta, ketemu harta karun katanya. Siapa ya? Qorun ini, orang yang luar biasa kayaknya. Sampai-sampai diceritakan ini Qorun punya brankas, itu kunci brankasnya terbuat dari emas. Yang mana tidak bisa mengangkat daripada kunci brankas itu kecuali dengan 70 onta. Bayangkan, terbuat dari emas. Hah? Itu mungkin satu kepingan dari gigi kunci itu sudah kiloan itu. Dibagikan di Banjar sepersepuluh kuncinya itu sudah kaya raya. Mungkin paling kaya ini di Banjarmasin ini. Apalagi ini kuncinya. Bagaimana dengan brankas di dalamnya? Apa isinya di sana? Permata emas ribuan kilo yang di dalam, triliunan kilo. Sampai-sampai itu tadi, kalau orang ketemu harta karun katanya. Karena apa? Saking kayaknya Qorun ini. Diabadikan sama Allah SWT namanya. Orang semua tahu harta karun, harta karun, harta karun. Tapi apa? Apakah ini orang yang sukses dengan banyak harta? Lah, ditenggelamkan sama Allah SWT berserta daripada harta-hartanya. Orang sukses dengan banyak harta? Lah. Dengan banyaknya pengikut katanya, ini followers sekarang ini. Subscribe, like, dan lain sebagainya. Katanya ini orang mulia ini. Oh itu YouTuber fulan itu. Oh itu selebgram yang biasanya ini. Ayo kita. Itu tuh. Ini yang paling hebat di Banjar sekarang ini. Dengan banyaknya, oh itu kalau buka majelis itu ratusan ribu itu. Lah kita katakan, kalau kita katakan dengan banyak pengikut, Qorun, Fir'aun. Itu satu Mesir semua ngikut Fir'aun itu. Bahkan nggak cuma ngikut biasa, sebagai fans, idola mereka. Lah, Tuhan mereka, Fir'aun itu. Allah SWT murka sama mereka. Bukan orang yang mulia. Dengan banyaknya pengikut itu belum menjadi jaminan bahwasanya orang tersebut menjadi orang. Terus siapa orang mulia? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan daripada neraka, bisa melewati daripada sirat, inilah orang yang mulia. Inilah orang yang sukses. Kuncinya apa? Yaitu adalah husnul khatimah. Bagaimana agar kita husnul khatimah? Dengan kelakuan kita sehari-hari. Itu menunjukkan bahwasanya gimana akhir daripada hayat kita. Kalau kerjaan gaplek, main domino, ngerumpi orang, belum lagi kata-kata yang nggak bagus itu. Apa namanya itu orang bilang biasanya kalau yang main apa tuh? Domino itu, ada lagi apa namanya? Guplah, la haula, skakmat. Datang malaikat Israel, kerjaannya itu terus setiap hari. Datang malaikat Israel, kaget dia, goplah. Soal khatimah itu billah. Skakmat, la haula wala quwwata. Apakah ini? Makanya penting kita di dalam keseharian kita mengamalkan daripada salawat, mengamalkan daripada ibadat kepada Allah SWT agar itu menjadi kebiasaan kita yang akhirnya setidaknya kalau kita lupa pun kita punya kebiasaan kalau kaget bilang Allahu Akbar. Kita punya kebiasaan kaget subhanallah. Kita kebiasaan kaget bilang la haula wala quwata illa billah. Datang malaikat Israel kaget, Allahu Akbar, dicabut mayat. Husnul khatimah. La haula wala quwata illa billah. Hakadha. Kita biasakan, jangan maaf belum sebutkan bongol bangsa tambok. Ini saban hari jadi wirid.
sedikit-dikit. Lah, makanya kita biasakan lidah kita, biasakan anggota kita, biasakan hati kita untuk melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan baik. Supaya apa? Supaya itu membantu daripada akhir hayat kita. Karena apa? Karena seseorang biasanya meninggal dunia sesuai dengan bagaimana kebiasaannya. Banyak daripada orang-orang yang su'ul khatimah waliyadzubillah gara-gara emang kebiasaannya. Dia melakukan daripada hal-hal yang tidak itu. Banyak juga daripada orang yang biasa sholawat, biasa ini lain sebagainya. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita punya nenek dulu. Beliau itu kalau kan biasanya anak-anak kecil itu diayun. Orang kan dinyanyikan biasanya. Inna bobo macam-macam. Kalau kita punya nenek dulu ketika ngayun kita itu membacakan daripada sholawat. Kita 5 saudara dulu waktu itu. Setiap daripada 5 saudara ini beda-beda lagunya. Oh katanya kalau Habib Hambali gimana lagunya? Allahumma salli ala. Oh kalau Habib Novel gimana lagunya? Beliau akhir hayat beliau nggak bisa bicara lagi sudah. Diajak bicara nggak paham lagi. Tapi kalau ditanya, kalau ngayun Habib Fulan gimana? Oh lagunya seperti ini. Akhirnya beliau nggak bisa bicara lagi, nggak bisa diajak ngobrol lagi. Tapi sholawat gak pernah lepas. Kata, dengan kebiasaan daripada. Semoga kita semua bisa berubah. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Keadaan kita diganti oleh Allah SWT. Yang biasanya kita ngomong jorok, ngomong yang gak bagus, kebiasaan gak baik. Dirubah semua sama Allah SWT. Agar kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang baik. Dan akhirnya kita insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita su'ul khatimah bahaya. Bahayanya nggak sebentar. Hidup di dunia seberapa? 60, 70, 80, 100, 150 jarang sudah. Kalau ada pun, kalau orang kaya lumayan lah. Ada yang dorong dengan kursi roda. Dan itu nggak bisa nikmatin kekayaan lagi. Oh katanya kalau banyak makan daging takut darah tinggi. Kalau banyak makan gula ini takut kadar gulanya sampai 400 sampai buta, sampai stroke. Sampai-sampai dengan kekayaannya ini. Punya Alphard, punya Lamborghini, macam-macam ini di rumah. Ketika meninggal dunia, kata anaknya, ini kesian ini abah. Kesian umi ini. Paling enggak akhir hayatnya kita antarkan sama Alphard kita ini ke kuburan. Kata anak yang lain, jangan, pamali. Kata, ini harta yang kita miliki. Ini adalah daripada anak yang kita miliki. Kalau kita tidak gunakan dengan benar, ini cuma habis sudah ludes sampai situ. Makanya kita biasakan. Kita gunakan itu semua untuk investasi kita untuk negeri akhirat. Perbanyak daripada saldo kita kelak di akhirat. Karena ini tadi, kehidupan dunia cuma sementara. Dan ketika orang meninggal dunia dan dia dalam keadaan su'ul khatimah bagaimana? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi'ima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami agar kami bisa hidup lagi di dunia. Ngapain ini? Mau hidup lagi? Apakah katanya saya nggak sempat beli mobil dulu waktu hidup. Kembalikan ya Allah ke dunia lagi untuk supaya bekerja rajin punya mobil. Apakah ini? Lah bukan ini. Oh katanya saya waktu hidup dunia emas nggak sampai kiloan di tangan. Abaya saya nggak pernah ganti. Hadir majelis ini warna hitam itu terus. Oh supaya hidup lagi kembali. Supaya apa? Punya abaya yang banyak. Pernah setiap majelis ganti-ganti abaya. Apakah ini? Lah, bukan itu juga. Oh, katanya rumah saya gubuk. Oh, bahkan nyewa. Oh, minjem bahkan nyewa nggak bisa. Supaya hidup di dunia, supaya apa? Punya rumah bertingkat, ada kolam renangnya, ada lapangan helikopternya, lain sebagainya. Apakah ini? Lah, bukan ini semua harapan mereka. Oh, katanya bapak-bapak, sebagian belum kawin masih. Supaya kawin. Lah, bukan itu. Oh, katanya saya kawin sudah, tapi belum 4 istri. La haula wala. Enggak ada seperti itu. Apa? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya saya bisa beramal soleh yang pernah kami tinggalkan ketika kami hidup di dunia. Inilah pengharapan mereka. Kita punya kakek, kita punya nenek moyang. Mereka semua sudah meninggal dunia. Mereka sudah masuk dalam kubur. Kalau mereka menjadi orang yang husnul khatimah, maka kabar mereka dijadikan Allah SWT raudhah min riyadil jinan. Dan kita ini semua bakalan meninggal dunia. Umur yang masih muda belum jaminan bakalan panjang hidupnya. Banyak daripada sesepuh-sesepuh kita lebih panjang daripada yang lebih muda. Karena umur gak ada baunya. Mungkin besok kita sudah gak ada lagi sekarang.
Ini yang bakalan kita hadapi ini. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kabar kita raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Tapi kalau kita su'ul khatimah, waliyadzubillah ini hufrah min hufarin niran. Makanya oleh karena itulah mereka mengatakan rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ulama balaghah, sastrawan Arab ini mengomentari. Di sini kan mereka khitab ke Allah Subhanahu wa taala. Khitab li wahid. Kenapa ini khitab li jama', lil jama'? Rabbirji'uni. Harusnya kan rabbirji'ni. Karena kata para ulama ketika mengkhitab satu orang dengan khitab jama' itu yufidut tikror. Dalam artian apa? Mereka selalu meminta kepada Allah, Rabbirji'ani, 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 la'alli a'malu salihan fima taraktu. Akhirnya disighahkan dengan Rabbirji'uni. Inilah pengharapan-pengharapan mereka yang sudah meninggal dunia agar bisa beramal soleh. Sampai-sampai Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau di dalam kitab Tuhfatul Ashraf bercerita, ada dua orang ini nggak pernah beramal soleh sama sekali waktu hidup dunia. Tapi alhamdulillah dia menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah luar biasa karena orang yang beriman nggak ada yang kekal abadi dalam neraka. Semua dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Tetapi kita punya 3 pilihan ketika masuk surga. Apa? Masuk surga yadkhulunal jannah bighairi hisab, yang pertama dengan tanpa hisab. Yang kedua yadkhulunal jannah ba'dal hisab, setelah hisab. Ada juga yang golongan yang sakit ini. Yaitulah apa? Yadkhulunal jannah ba'dal azab. A'adzanallahu subhanahu wa ta'ala dzalik. Masuk ke dalam surga tapi diadab dulu. Akhirnya mereka orang-orang beriman pasti masuk surga sudah. Tapi kita ini tadi tinggal milih mau yang mana? Pastinya semua kita berharap sama Allah Ta'ala agar masuk ke dalam surga bighairi hisab. Semoga kita termasuk daripada golongan tersebut. Ini Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf di dalam Tuhfatul Ashraf beliau menceritakan bahwasanya ada sisa 2 orang mukmin ini di dalam neraka. Yang lain sudah pada masuk surga. Oh katanya karena ini pernah sholat 1 kali. Masukin ke dalam surga sudah. Oh ini karena pernah duduk sama ulama. Pernah 1 kali. Masuk ke dalam surga. Oh ini namanya seperti orang soleh. Masuk ke dalam surga. Macam-macam. Akhirnya 2 orang ini dipanggil sama Allah Ta'ala. Wahai fulan, wahai fulan. Kenapa kok engkau masuk ke dalam neraka? Dan yang lain sudah masuk surga. Kalian masih dalam neraka ini. Maka kata mereka, engkau maha tahu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya kami kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena kami waktu hidup di dunia enggak pernah beramal soleh sedikit pun. Orang hadir majelis ta'lim rajin, kami enggak pernah ikut. Orang rajin sholat jamaah, kami enggak pernah ikut. Orang sholat Jumat, kami enggak pernah. Kami punya suami, enggak pernah taat sama suami. Kami punya anak, enggak pernah kami didik. Bahkan kami orang-orang mengundang daripada acara kebaikan enggak pernah hadir. Enggak pernah sama sekali. Hadir majelis taklim enggak pernah. Melakukan daripada amal soleh enggak pernah. Kerjaan membangkang terus. Karena pembangkangan kami inilah akhirnya kami kekal abadi dan terakhir di dalam neraka. Maka kata Allah SWT, dah kembali lagi kalian berdua ke dalam neraka. Akhirnya mereka lagi kembali lagi ke neraka. Tapi di sini ada kejadian unik, kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Apa uniknya? Yang satu kembali ke dalam neraka dengan lari kencang. Lari-lari. Yang satunya pelan-pelan. Setapak demi setapak, 1 langkah demi 1 langkah. Allah SWT maha tahu kenapa ini. Tapi supaya ini menjadi ibrah bagi kita. Supaya menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Dipanggil lagi sama Allah Ta'ala. Wahai fulan, kenapa engkau kok lari-lari masuk ke dalam neraka? Dan engkau kenapa kok pelan-pelan? Udah ente jawab dulu. Akhirnya kata orang yang masuk ke dalam neraka, berlari ke dalam neraka, dia mengatakan, ya Allah, saya hambamu ini, Al-Faqir ini, hambamu ini, ketika hidup di dunia dikasih kenikmatan pernafasan, penglihatan, nikmat harta, nikmat ini lain sebagainya, nikmat iman dan lain sebagainya daripada nikmat. Engkau beri, terus kami engkau beri daripada nikmat. Tetapi sayangnya apa? Saya tidak pernah mengikuti daripada perintahmu walaupun sekali. Kerjaan apa? Membangkang terus. Maka kata orang tersebut, hambamu ini menyesal wahai Allah SWT. Karena apa? Gak pernah mengikuti daripada perintahmu. Maka kata orang tersebut, sekarang di akhirat engkau memerintahkanku agar masuk ke dalam neraka. Sepaling tidaknya ketika saya hidup di dunia gak pernah ngikutin daripada perintahmu, setidaknya di akhirat ini, walaupun itu menyakitkan, walaupun dilontarkan ke dalam neraka gak jadi masalah. Yang penting mengikuti daripada perintahnya Allah SWT. Saking menyesalnya ini. Dengan pembangkangannya
ketika hidup dunia. Akhirnya karena penyesalannya tersebut dan ingin mengikuti daripada perintah Allah SWT, akhirnya dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Ini sudah di akhirat ini. Sudah di dalam neraka. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Bagaimana dengan kita yang masih diberikan umur dan kesempatan Allah SWT? Oleh karena itulah, dari malam ini kita rubah kebiasaan kita. Kita perbaiki daripada keadaan kita. Semoga kita enggak lagi membangkang kepada Allah SWT dan melaksanakan daripada perintah Allah SWT. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyerukan agar dikembalikan. Atau menjadi orang yang menyesal. Dan kita dimasukkan ke dalam Allah, di dalam surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Yang satunya gimana ini? Pelan-pelan ini. Sebagian kita mikir, oh katanya jalan pelan, menyesal pasti ini. Jalan pelan. Coba kalau lari bareng. Udah dengan alasan yang sama masuk surga. Tapi dia mempunyai alasan yang lain. Katanya apa? Oh ya Allah SWT, iya benar. Hambamu ini selalu teledor. Hambamu ini selalu membangkang. Hambamu ini tidak pernah berhadir dalam majelis kebaikan sekalipun. Tetapi pada suatu hari saya pernah lewat daripada majelis ta'lim. Yang mana di sana disebutkan daripada firman-Nya Allah SWT. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad SAW kepada segenap daripada hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka ini teledor di dalam diri mereka, selalu berbuat maksiat, enggak pernah ingat akhirat, enggak pernah ingat daripada alam kubur, enggak pernah mengingat daripada kehidupan mereka yang abadi. Akhirnya kerjaan maksiat terus. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekalipun putus asa daripada rahmatnya Allah SWT. Karena sebesar apapun daripada dosa kita, itu diampuni oleh Allah SWT. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akhirnya kata orang tersebut, karena saya mengharap daripada rahmatmu, dan engkau maha rahim, engkau maha pengampun, makanya saya jalan pelan-pelan. Maka kata Allah SWT, dengan rahmatku masuklah engkau ke dalam surgaku. Akhirnya Pak, dia pun masuk ke dalam surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita Allah SWT mengampuni daripada dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidaklah menjadi orang-orang yang su'ul khatimah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita cari daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di dalam setiap daripada detik waktu kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Oleh karena itulah di penghujungan daripada majelis ini, kita semua meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi, dengan berkat kecintaan kita dengan para aulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, til hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة هادي محمد يا الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا رحيم يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.